Hey hey hey, selamat datang di podcast Ngobrol Aja. Aku Gita dan hari ini aku ditemenin sama Feli, Salsa, dan juga Aziza. Hai. Hari ini kita mau angkat isu yang sayangnya masih sering terjadi di lingkungan terdekat kita, yaitu kasus bullying di sekolah. Mungkin banyak dari kita pernah jadi saksi, korban, atau bahkan pelaku tanpa sadar. Tapi sebelum mulai, kita mau ucapin turut berduka cita atas semua kejadian bullying yang terjadi dan yang akan kita bahas di podcast kali ini. Mungkin langsung aja kali ya kita mulai. Kalau menurut Feli, sebenarnya apa sih definisi bullying itu? Menurut aku, bullying itu kayak tindakan agresif yang disengaja dan dilakuin berulang kali oleh seseorang atau suatu kelompok itu. Nah, tujuannya itu buat nyakitin atau ngeintimidasi orang lain. Nah, bentuknya tuh juga beragam, kayak dari bullying fisik, yang kayak mukul sama nendang gitu. Ada juga kayak bullying verbal, dia kayak ngejek, ngehina, bahkan sampai nyebarin gosip. Nah, yang lagi marak sekarang, ini adalah cyberbullying di medsos. Aku setuju banget, apalagi banyak pelaku selalu berlindung di balik kata cuma bercanda. Tapi kalau salah satu pihak merasa tidak nyaman atau tersakiti, itu termasuk ke dalam bentuk bully loh. Tapi kenapa ya bully ini masih sering terjadi di sekolah? Kalau menurut aku, bully ini bisa banyak faktornya. Kadang pelaku bullying itu sendiri punya masalah di rumah, mungkin kurang perhatian atau malah sering jadi korban kekerasan juga. Mereka melampiaskan rasa frustasinya, bisa juga karena kurangnya pemahaman dan empati. Anak-anak mungkin tidak sadar dampak serius dari perbuatan mereka, lingkungan sekolah yang kurang responsif, atau faktor lainnya. Bicara soal bullying, baru-baru ini ada berita ledakan di SMA 72 yang terjadi karena pelakunya mengalami bullying ya. Masih belum pasti sih kalau kasus itu, soalnya ada yang bilang juga itu bukan kasus perundungan. Tapi terlepas dari kasus itu, yang jelas kita itu nggak bisa menyangkal kalau perundungan ini emang sering jadi pemicu masalah serius. Bener banget sih, apalagi bullying ini dampaknya bisa parah banget ke korban. Korban bully bisa mengalami kecemasan berlebih, depresi, menurunnya prestasi akademik, kehilangan rasa percaya diri, bahkan pada kasus ekstrim bisa sampai percobaan bunuh diri loh korbannya. Mereka merasa sendirian, nggak berdaya, dan malu. Trauma ini bisa mereka bawa sampai dewasa. Bicara tentang bunuh diri, aku juga pernah dengar kasus di Korea Selatan di mana ada korban bullying yang sampai ngelakuin percobaan bunuh diri. Tapi untungnya digagalin sama polisi di sana. Aku juga pernah dengar tuh tentang kasus itu. Dari yang aku baca sih katanya korban ini dirundung selama 6 tahun, bahkan sampai dipukul juga. Wah, itu berarti sampai bully fisik juga ya? Iya, belum juga dia dikurung dalam kelas sampai diisolasi sama teman-teman kelasnya. Bahkan dia pernah bilang ke orang tuanya kalau dia tuh dibully di sekolah, tapi ibunya malah nganggapnya nggak serius. Malah bilang itu cuma masalah antar teman aja. Makanya dia nyoba bunuh diri deh. Untung aja ditolongin polisi. Lah, habis itu gimana? Dia cerita ke polisi gitu? Parah banget ya orang tuanya. Nah, abis itu setahu aku, dia itu ikut kayak klub pembuatan musik gitu bareng remaja-remaja lain buat ningkatin waspada ke orang-orang yang dibully maupun yang gak dibully dari adanya perundungan di sekolah. Yang dimana kasus ini tuh gak terlalu dianggap serius saat ini. Aku juga pernah dengar tentang kasus pembulian di Korsel. Jadi ada anak 13 tahun gitu dirundung dan akhirnya juga bunuh diri dari jendela lantai 7 rumahnya. Nah, sebelum bunuh diri korbannya sempat buat surat. Yang isi suratnya itu kayak nyeritain dirinya pas dibully. Dari mulai dipukulin dan dirampok sama teman-teman kelasnya sampai dibakar pakai korek api. Pembulinya juga pernah ngikat lehernya pakai kabel listrik itu. Wah, itu udah parah banget sih. Iya kan, dia juga nulis kayak buat orang tuanya gitu, kalau dia sayang mereka, terus kayak jangan sedih karena dia mau bunuh diri. Sedih banget sih itu, kasihan dianya, kasihan juga sih orang tuanya. Tapi kenapa ya di Korea Selatan itu banyak banget kasus-kasus pembulian kayak gitu? Mungkin karena masyarakat di sana tuh kompetitif banget gak sih? Apalagi remaja-remajanya. Jadi mereka mandang teman sekolahnya itu lebih kayak pesaing, bukan sebagai teman sebaya. Jadi mereka ngerasa kalau mereka tuh harus ngalahin orang lain. Nah, orang-orang yang merasa tertinggal di persaingan ini malah jadi muncul rasa pengen menindas orang lain biar mereka ngerasa lebih kuat. Iya benar, mereka harus mendominasi orang lain, apalagi dari kasus di Korsel yang pertama tadi. Peran orang tua juga penting banget ya. Ngomong-ngomong, di Indonesia juga ada loh kasus bullying yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus Timothy yang diduga loncat dari gedung fakultasnya di Universitas Udayana karena dibully sama teman-teman sekelasnya. Oh iya, aku juga pernah dengar tuh berita itu. Kalau nggak salah, teman-temannya itu punya grup yang suka ngejek sama ngeledek korban di sana. Iya, betul banget. Karena suka diledek dan diejek, akhirnya mental korban gak kuat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kasihan banget ya. Tapi karena kasus ini kita bisa sadar kalau bullying itu nggak hanya
hanya bisa melalui fisik aja, tapi juga bisa lewat perkataan. Dan ini malah mungkin lebih parah karena mungkin gak ada orang lain yang sadar, dan makin lama mental korban semakin down. Nah, betul banget. Dari semua cerita yang kita bahas hari ini, kayaknya kita bisa sepakat ya kalau bullying itu bukan suatu hal yang sepele. Nggak peduli bentuknya fisik atau verbal, semuanya bisa menimbulkan luka yang dalam bagi korban bullying. Iya, dan yang lebih parah lagi, kadang kita nggak sadar kalau ucapan atau tindakan kita itu nyakitin orang lain. Jadi penting banget buat lebih peka, lebih hati-hati, dan jangan gampang bilang cuma bercanda, karena itu aja udah termasuk bullying loh. Dan buat kamu yang mungkin lagi ngerasa sendirian atau jadi korban bully, kita cuma mau bilang kalau kamu tuh nggak salah. Kamu berhak didengar, kamu berhak dibela, dan berhak merasa aman. Jangan takut ya buat cerita ke orang yang kamu percaya, kayak guru, keluarga, sahabat, dan konselor. Betul banget. Dan buat kamu yang pernah jadi pelaku, secara sadar atau enggak, masih belum terlambat buat berubah ya. Semua orang bisa belajar jadi lebih baik. Intinya, jangan ulangi kesalahan yang bikin orang lain sampai terluka. Harapan kita semoga lewat obrolan ini, kamu yang dengerin jadi lebih aware, lebih berhati-hati, dan bisa jadi bagian dari solusi. Mulai dari hal kecil seperti ngehargain orang lain, gak ngetawain kelemahan orang, dan berani speak up kalau lihat ada yang dibully. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya podcast ngobrol aja hari ini. Thanks banget buat semuanya yang udah dengerin sampai akhir. Dan mohon maaf kalau di antara kita ada salah dalam kata maupun yang kita ucapkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!